Jadi tadi kita sudah bahas mengenai soal pertama ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal kedua ya. Jadi soal kedua ini mengenai suatu kawat atau dua kawat panjang sejajar masing-masing bawa arus 5 dan 8 ampere dalam arah yang sama antara jarak antar kawat adalah 10 cm ya. Jadi kita di sini diminta untuk menghitung besar gaya persatuan panjang ya. Jadi gaya persatuan panjang itu bisa kita dapatkan dari rumus arus dikalikan panjang dikali dengan medan magnet ya. Jadi konsep utamanya adalah kalau kita memiliki suatu kawat ya, maka gaya magnet yang terjadi itu adalah I L cross B ya. Jadi arus dikali dengan panjang dengan medan magnet ya. Sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan gaya persatuan panjang. B-nya ini adalah medan magnet yang diakibatkan oleh arus ya. Jadi di sini misalkan gaya dibagi L-nya gitu ya, arus dikalikan dengan mu 0 I per 2Pi kalikan R. Jadi kalau misalkan ini kawat 2 mengalami gaya, berarti arusnya dialami oleh kawat 2, gaya magnet yang dilibatkan oleh kawat 1 ya. Jadi nanti bisa dapatkan rumus umum mu 0 I1 kalikan I2 dibagi 2PR ya. Ini merupakan rumus gaya persatuan panjang ya. Maka dari situ tinggal kita masukkan angka-angkanya. Atau di sini R-nya kita ganti D ya. D-nya 10 cm. Oke. Nah, berarti tinggal kita hitung ya, besar gaya persatuan panjang yang terjadi adalah F per L sama dengan mu 0 I1 kalikan I2 per 2 pi D. Mu 0-nya adalah konstanta ya, yang disebut sebagai permeabilitas vakum. Nilai mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Dibagi 2 pi, arusnya adalah diketahui tadi nilainya ya. Diketahui nilainya itu 5 dan 8 ya. Berarti kalikan 5 kali 8 per D-nya. D-nya adalah 10 cm ya. 0,1 meter. Sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan nilai gaya persatuan panjangnya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kan di sini bisa kita cancel ya. Misalkan dengan 2 ya. Terus kemudian 40 kalikan 2 berarti ya sekitar 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Nah, arah gaya magnet pada kedua kawat tersebut kemana? Karena di sini arusnya searah, maka akan terjadi gaya tarik ya. Jadi antara kawat tersebut terjadi interaksi tarik menarik. Jadi misalkan kita bayangkan di sini sebagai kawat 1, kawat 2 ya, dengan arah arus yang sama I1 I2, maka arah gayanya di sini adalah F12, di sini F21. Terjadi interaksi tarik menarik antar kawat ya. Karena arusnya memiliki arah yang sama. Jadi untuk jawaban berikutnya itu adalah arah gayanya tarik menarik ya. Jadi arah gaya di sini tarik menarik ya. Itu untuk jawaban soal yang kedua. Oke. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga ya. Di sini kita memiliki suatu rangkaian. Diketahui bahwa hambatan R sama dengan 6 ohm. Di sini sama dengan 6 ohm. Terus kemudian panjang batangnya adalah 120 cm. Jadi L sama dengan 0 atau 1,2 ya. 120 cm berarti disebut sebagai 1,2 meter gitu ya. Kemudian besar medan magnetnya adalah 2,5 Tesla yang mengarah masuk ke dalam bidang gambar. Artinya di sini diberikan gaya medan magnetnya. Jadi besar medan magnetnya itu adalah 2,5 Tesla ya, yang mengarah masuk pada bidang gambar. Pertanyaannya tentu
menentukan kecepatan batang agar menghasilkan arus sebesar setengah ampere pada resistor. Jadi di sini kita bisa dapatkan hubungan ya, bahwa GGL induksi sama dengan B kali L kali V. Ya. Sehingga nanti ketika kita bisa dapat E-nya, kita bisa hitung arusnya. Jadi arus sama dengan E dibagi R. Ya. Ini bisa kita dapatkan dari VO. Jadi kalau arusnya adalah setengah ampere, berarti kan tegangannya adalah 3 volt ya. Karena setengah dikalikan 6. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan E-nya I kali R sama dengan BLV ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa I kalikan R sama dengan B kalikan L kali V. Maka nilai V-nya adalah I kalikan R dibagi BL ya. Sehingga tinggal kita kalikan. Nilai arusnya tadi adalah setengah ampere ya. Dikalikan R-nya 6 dibagi dengan medan magnet dikali panjangnya. Medan magnetnya kan 2,5 ya. Dikali panjangnya itu 1,2 meter. Jadi dari sini bisa kita dapatkan nilai kecepatannya itu adalah 1 meter per sekon ya. Jadi arah kecepatannya 1 meter per sekon. Itu untuk menjawab soal yang 3A ya. Kemudian soal 3B, hitung gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang ke kanan dengan kecepatan konstan 2 meter per sekon. Jadi untuk mencari berapa besar gayanya ya, bisa kita nyatakan dia Lorentz-nya ya. Arus dikalikan panjang dikalikan dengan B ya. Jadi karena di sini kecepatannya konstan ya, maka nanti bisa kita hitung arusnya kan. Arusnya itu dari E bagi R ya. Di BLV dibagi R. Berarti arusnya adalah B-nya 2,5 kalikan L-nya 1,2 ya. 2 dibagi R-nya adalah 6 ya. Jadi di sini 0,2 2,5 kalikan 0,4 ya. Jadi 2,5 kali 4 ini 10 ya, berarti 1 ampere. Nah, sehingga gaya Lorentz yang terjadi adalah arus kali L kali B. Arusnya 1 kali L-nya 1,2 kali B-nya 2,5 ya. Jadi 2,5 dikalikan dengan 1,2 ya. Jadi 12 per 10 kali 25 per 10 ya. Sekitar 300 ya. Atau 3 Newton. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan melanjutkan bahasan materi kita yang baru ya, yaitu rangkaian arus searah, rangkaian listrik arus searah. Ya. Jadi kita akan masuk pada listrik dinamis ya. Kalau sebelum UTS kita membahas mengenai listrik statis, yang mana listrik statis itu hanya muatan yang tidak bergerak ya. Jadi kalau listrik dinamis ini muatan yang bergerak. Oke.
Nah, sebelumnya mungkin sudah pernah kita singgung juga terkait dengan arus listrik. Jadi arus listrik ini merupakan suatu pergerakan dari muatan. Ya. Kita bisa definisikan ketika ada suatu konduktor, ya, misalkan di sini kawat tembaga. Ketika dalam keadaan equilibrium, keadaan seimbang, maka dia tidak terjadi perbedaan potensial. Ya. Jadi ini katakanlah suatu konduktor, ya, potensial pada suatu konduktor dalam keadaan elektrostatik equilibrium. Ya. Sehingga di sini tidak terjadi pergerakan muatan listrik. Tapi ketika terjadi adanya sumber tegangan, ya, jadi bayangkan di sini konduktornya kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan, misalkan baterai, ya, kutub positif negatif, ini akan menyebabkan pergerakan muatan listrik pada konduktor ini. Jadi di sini terjadi yang disebut sebagai arus listrik. Ya. Terjadi aliran muatan yang disebut sebagai arus. Jadi aliran pergerakan muatan itu menimbulkan arus listrik, ya. Ini terjadinya pergerakan muatan. Nah, pergerakan muatan itulah yang menimbulkan terjadinya arus. Jadi ketika di sini konduktor dihubungkan dengan sumber tegangan, ya, terjadi arus listrik. Oke. Nah, arus listrik itu sendiri adalah suatu besaran primer, ya, besaran pokok. Jadi dalam fisika ada beberapa contoh besaran pokok, ya, seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus. Ya. Itu kuat arus salah satu besaran pokok. Jadi kalau kita tinjau secara mikroskopis, ya, arus listrik ini, jadi bayangkan pada suatu silinder. Pada suatu silinder ini terjadi muatan elektron atau aliran elektron. Ya. Jadi ada muatan listrik Q gitu, itu bergerak. Yang mana di sini ada luas. Ya. A ini menyatakan luas areanya. Nah, arus listrik itu kita definisikan sebagai besar atau banyaknya muatan per satuan waktu. Ya. Jadi arus itu adalah jumlah muatan yang lewat tiap satuan waktu. Di sini menyatakan jumlah muatan dibagi dengan waktunya. Sehingga secara matematis bisa kita tuliskan, ya, besaran arus itu adalah I sama dengan delta Q dibagi dengan delta T, ya. Delta Q dibagi delta T. Jadi untuk interval waktu yang sangat singkat bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial, ya, turunan. Jadi besar arusnya ini sama dengan dq dt, ya. Jadi kalau misalkan limit delta T mendekati 0, kita bisa gunakan turunan, ya, dq dt. Itu nyatakan arus listrik. Ya, silakan. Oke, ya. Jadi arah arus listrik ini diambil sesuai dengan gerak muatannya, ya. Meskipun dapat bergeraknya adalah elektron. Nah, jadi satuan arus itu dinyatakan sebagai ampere. Ya. Jadi satuan arus di sini itu adalah ampere. Ya. Jadi 1 ampere itu dinyatakan coulomb per sekon. Jadi dinyatakan sebagai satuan ampere. Ini untuk menghormati ilmuwan fisika, ya, pada zaman itu. Ya, salah satu penemu juga, ya, ampere yang berjasa pada kelistrikan. Ya. Nanti ada juga hukum ampere, kemarin sudah pernah kita bahas, ya. Hukum ampere itu mengenai medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, gitu, ya. Hukum ampere. Nah, sehingga kalau kita tinjau secara mikroskopis,
Jadi kita bayangkan tadi bahwa ada silinder ya, yang mana silinder ini ada pergerakan muatan, gitu ya. Muatan Q yang bergerak, dibayangkan sepanjang delta X. Nah, maka jarak itu kan adalah kecepatan dikali waktu ya. Jadi kita nyatakan sebagai Vd dikalikan dengan delta T. Jadi kecepatan kali waktu itu adalah jarak. Nah, besarnya muatan atau banyaknya muatan yang lewat tiap satuan waktu ini, delta Q ya, bisa kita nyatakan sebagai N kalikan luas dikali dengan delta X. Ini volume ya. Jumlah volume dikali satu muatan kecil. Jadi ini muatan besar ya. Delta Q besar itu menyatakan banyaknya muatan yang lewat dalam satuan waktu tertentu ya, dalam suatu volume tertentu. Jadi A dikali X, delta X itu menyatakan volumenya ya. Sehingga kalau kita hitung arus rata-ratanya, jadi kita bisa nyatakan sebagai I rata-rata ya, itu sama dengan delta Q dibagi dengan delta T ya. Delta Q dibagi delta T, yang mana delta Q nya adalah N kalikan A delta X dikalikan Q kecil dibagi dengan delta T ya. Jadi nanti dapat delta X dibagi delta T itu kan kecepatan ya. Jadi nanti dapat M dikalikan dengan Q ya, dikalikan dengan Vd dikalikan dengan A ya. Jadi Vd ini menyatakan laju alir ya. Jadi Vd ini disebut sebagai laju alir atau drift velocity. Disebut sebagai laju alirnya ya. Ini tinjauan mikroskopis untuk arus listrik. Jadi kalau kita bayangkan ada kawat ya, yang mana kawat itu berisi konduktor ya, misalkan tembaga, jumlah muatan yang lewat tiap satuan waktu kita bisa definisikan sebagai NQ Vd dikali A ya. Yang mana Vd nya ini adalah drift velocity atau laju aliran. Nah, karena arus merupakan besaran pokok tadi ya, jadi arus ini adalah suatu density tertentu, itu yang melewati suatu luasan gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita punya pipa itu kemudian dialiri oleh aliran fluida, katakanlah air gitu ya misalkan. Maka nanti aliran fluida yang lewat itu kita nyatakan sebagai kerapat fluida ya. Jadi muatan juga sama. Jadi muatan listrik itu bisa kita definisikan sebagai J. Jadi kerapatan arus ya, kerapatan arus. Jadi di sini kalau arus itu di luas ya kan, berarti apa? I-nya tadi kan NQVD per A ya. Berarti arusnya tadi sama dengan NQVD dibagi A itu sama dengan nanti NQVD-nya ini disebut sebagai J ya. Jadi J ini disebut sebagai kerapatan arus. N dikalikan berapa muatan dikalikan kecepatan driftnya ya. NQVD. Jadi Vd ini menyatakan drift velocity ya. Nah, jadi J ini itu kita kenal sebagai current density ya, atau disebut sebagai rapat arus. Ya, current density-nya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan arus ini dengan hubungan terhadap rapat arus? Berarti apa? Arus adalah suatu rapat arus dikali luas, gitu ya. Rapat arus dikali luas. Jadi J dikali A. Ternyata arus ini adalah
suatu perkalian vektor, ya, hasil perkalian vektor. Jadi kalau kita bayangkan di sini suatu aliran, ya, aliran seperti ini, kita bisa kita definisikan bahwa I-nya J dot A, besar kerapatan arus dikali dengan luasannya. Ya. Jadi arus yang melewati ini sama dengan J dot A. Nah, karena dia merupakan dot product, ya, perkalian titik dari dua vektor, maka menghasilkan besaran skala. Jadi kuat arus listrik itu adalah besaran skala. Jadi ini bisa dinyatakan dalam bentuk integral. Arusnya ini adalah integral J dot dA. Ya. Jadi A-nya di luasan, sementara J-nya adalah rapat arus. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita punya suatu kerapatan muatan, ya, yang melewati suatu silinder. Jadi bayangkan di sini R-nya adalah R per 2, ya. Sementara di sini R. Maka nanti kita bisa cari berapakah arus yang melewati daerah di luar R per 2 ini. Jadi misalkan kita ingin hitung besar arus yang melewati daerah berwarna merah. Ya. Jadi bayangkan di sini ada suatu penghantar dengan R sama dengan 2 mm, ya. Mengalir arus dengan kerapatan J 2 kali 10 pangkat 5 2 kali 10 pangkat 5 ampere per meter kuadrat. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah arus yang mengalir pada luar daerah penghantar ini, ya, dengan jari-jari R per 2 sampai R. Jadi I pada daerah gitu, ya, R per 2 sampai R. Nah, kita diminta untuk mencari berapa arusnya. Jadi daerah-daerah yang berwarna merah, daerah arsir berwarna merah. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan nilai kuat arusnya, ya, dengan cara kita integralkan daerah J dot A itu yang bagian luar, ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan batas integralnya adalah dari R per 2 sampai R, ya, J dikali dengan luas. Nah, luas dari lingkaran ini adalah keliling lingkaran dikali dengan radiusnya. Atau bisa saya buat menjadi 2πr dr. Jadi A-nya ini dA saya ganti dengan 2πr dr. Nah, sehingga dengan demikian nanti bisa kita dapatkan hasil arusnya untuk daerah yang diarsir warna merah itu, ya. Nah, sehingga di sini 2π-nya konstan, berarti kan sama dengan 2π kalikan J, ya. R dr kita integralkan berarti kan jadi setengah R kuadrat, ya. Setengah R kuadrat, batas integralnya adalah dari R per 2 sampai R, ya. Jadi batas integralnya dari R per 2 sampai R. Nah, berarti setengahnya kalikan 2, ya. Jadi 2-nya hilang, maka nanti dapat nilai arusnya, ya. Jadi 2-nya ini kan bisa kita cancel, sehingga besar arus yang didapatkan yaitu I, ya, itu sama dengan Pi kalikan J dikali R kuadrat min R kuadrat per 4, ya. Karena kan setengah R dikuadratkan, maka dapat Pi kali J 3/4 R kuadrat, ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan angka-angkanya. Tadi kan nilai R-nya 2 mm, ya. Jadi di sini 3/4 Pi kali J, J-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5, ya. Kemudian R kuadratnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, ya. Karena milimeter dikuadratkan jadi 10 pangkat 6.
Oh sorry, bukan 2 ya, kali 4 nih. Karena sudah dibuatkan. Nah tinggal hitung, sini 4 bisa kita cancel ya. Berarti 6pi kali 10 pangkat min 1 ya. 0,6 pi ampere. Oke. Ya. Itu kuat arus yang terjadi ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan arus listrik? Jadi di bagian ini kita mencoba untuk mencari nilai arus. Ya. Jadi bisa diulang kembali bahwa arus itu merupakan besaran pokok hasil perkalian dari luas dikalikan dengan kerapatan arus. J dot A. Jadi tadi kasusnya adalah kita mencari nilai arus yang terjadi pada silinder menggunakan I sama dengan J integral J dot A menyatakan besaran arus. Tadi kasusnya adalah silinder dari R per 2 sampai R. Jadi di sini jari-jarinya R per 2, maka jari-jarinya R. Kita ingin mencari berapa nilai arus yang melewati daerah luar ini. Jadi makanya integralnya dari R per 2 sampai R dari J. Nah, luasnya bisa kita buat menjadi 2R dr. Karena kan kalau luas itu kan bisa kita buat dari lingkaran bisa jadi ini. Nah, ini jadikan pilihan. Oke, itulah mengenai arus listrik ya. Nah, berikutnya itu adalah hambatan listrik. Jadi hambatan ini terjadi ketika suatu besaran tegangan ya, atau tegangan ini kita hubungkan dengan konduktor. Jadi masing-masing konduktor juga memiliki hambatan. Sehingga di sini bisa kita nyatakan bahwa besar arus yang terjadi itu ternyata bergantung pada medan listrik. Ya. Jadi misalkan di sini ada suatu sumber tegangan ataupun medan potensial gitu ya. Misalkan di sini ada VB, VA, ya. Yang mana tadi arus itu ternyata bergantung pada medan listrik sebanding. Ya. Besaran arus sebanding dengan medan listrik. Di sini bisa kita definisikan suatu besaran, ya, yaitu J. Tadi menyatakan rapat arus. Itu adalah kerapatan arus dikali dengan medan listrik. Jadi sigma dikali dengan E. Ya. Jadi sigma di sini menyatakan berapa nilai konduktivitasnya. Nanti disebut sebagai konduktivitasnya. Jadi karena E merupakan beda potensial dibagi dengan jarak, ya. Dibayangkan di sini jaraknya L, maka sigma dikalikan delta V per L itu adalah besar kerapatan arus. Ya. Maka di sini delta V-nya bisa kita nyatakan sebagai L per sigma ya, dikalikan dengan J. Nah, J itu adalah arus sebagai luas. Ya. Jadi L per sigma dikalikan luas dikali I. Karena tadi kan I sama dengan J dikali A. L per sigma dikalikan I per A. Nah, sehingga tegangan itu bisa kita definisikan sebagai ini ya. Yaitu L sigma per A dikalikan arus. Jadi bisa dinyatakan bahwa delta V ya, sama dengan L per sigma A dikali dengan arusnya. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai resistor. Ya. Jadi R sama dengan L dibagi sigma A.
Yang mana tadi sigma itu adalah konduktivitas. Nah, pada akhirnya nanti konduktivitas ini, satu per konduktivitas itu kita sebut sebagai resistivitas. Sehingga nanti bisa punya hubungan seper sigma itu sama dengan resistivity atau hambat jenis dari suatu bahan. Ya. Jadi di sini namanya hambatan. Ya. Nah, R hambatan ini ya, itu dinyatakan dalam hukum Ohm, yaitu simbolnya seperti ini ya, Ohm ya, dinyatakan sebagai Ohm, dinyatakan sebagai hambatan listrik. Ya, sama seperti yang tadi soalnya udah masuk ya di UTS. Jadi R ini menyatakan hambatan listrik. Sementara 1 dibagi sigma itu yang kita kenal sebagai hambat jenis. Ya. Jadi 1 dibagi sigma ini itu kita kenal sebagai hambat jenis atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai resistivity ya, atau resistivitas. Jadi di sini kita bisa definisikan suatu besaran baru yang disebut sebagai hambat jenis. Ya. Jadi hambat jenis kita definisikan sebagai rho itu adalah 1 dibagi sigma. Ya. Jadi bacanya rho ya. Satuan dari hambat jenis ini atau disebut sebagai resistivity itu satuannya adalah ohm dikalikan meter. Ya. Jadi hambat jenis ini merupakan suatu properti ataupun sifat yang dimiliki oleh bahan. Jadi masing-masing bahan memiliki hambat jenis yang berbeda. Ada yang sifatnya itu juga menggunakan listrik dan itu yang sulit. Jadi bahan kontrol itu punya hambat jenisnya kecil. Jadi semakin kecil resistivity maka dia akan semakin konduktif. Tapi kalau dia itu hambat jenisnya besar, maka akan bersifat resistif. Akan menghasilkan suatu bahan soal. Jadi sigma ini menyatakan konduktivitas. Nah, konduktivitas itu berbalik-balik dengan resistivity. Artinya kalau rho-nya makin besar, berarti sigma-nya makin kecil. Nah, tanda sigma ini mungkin akan ada beberapa yang mirip, bukan mirip dan sama, tapi maksudnya bisa berbeda. Tapi maksud dalam konteks ini sigma itu adalah jadi dengan demikian, kalau tadi kita bisa dapatkan hubungan tegangan ya tadi ya. Delta V sama dengan L dibagi sigma A dikalikan arus ya. Jadi seper sigma ini kita tuliskan sebagai rho L per A ya. Dikalikan arus. Maka nanti di sini kita bisa definisikan bahwa R itu adalah resistivity dikalikan panjang dibagi luas. Ya. Jadi resistivitas dikalikan panjangnya dibagi luasnya. Artinya kalau kawat listrik itu semakin panjang, hambatannya makin besar. Ya. Tapi kalau luasnya makin kecil, hambatannya makin besar juga. Jadi ibarat kata kayak jalan raya. Jalan raya itu kan kalau makin lebar, hambatannya kecil. Lebih plong. Tapi kalau luasnya makin sempit, ini makin terlambat. Hambatannya luas, tapi berbanding lurus dengan panjang. Dan berbanding lurus juga dengan sifat karakteristik yang disebut sebagai resistivity.
Ya, kemudian kita bisa nyatakan kesebandingan antara arus yang mengalir pada suatu bahan ini ya, dengan medan listrik dalam bahan itu dinyatakan sebagai hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini merupakan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Ya. Dinyatakan sebagai hukum Ohm. Jadi dalam hukum ini faktor kesebandingannya adalah arus itu berbanding lurus dengan tegangan per hambatan. Ya. Atau V sama dengan I kalikan R. Jadi bisa disebut juga tegangan adalah arus kalikan hambatannya. Ya. Sehingga kita bisa plot grafiknya. Jadi ibaratnya di sini kalau kita buat sumbu X-nya sebagai tegangan, sumbu Y-nya sebagai arus. Ya. Kalau bahannya itu bersifat ohmik, maka nanti sifatnya linear. Ya. Ini disebut sebagai bahan yang sifatnya ohmik. Tapi kalau bahannya non-ohmik, maka nanti sifatnya non-linear. Ya. Jadi di sini bisa dinyatakan arusnya dengan tegangannya tidak berbanding lurus. Ya. I dan V-nya tidak berbanding lurus. Misalkan ini agak berbelok seperti ini ya. Ini disebut sebagai bahan non-ohmik. Oke, jadi secara matematis bisa kita lihat bahwa untuk bahan ohmik itu linear. Jadi antara tegangan itu linear dengan arus. Artinya apa? R ini adalah V dibagi R. Dan solusinya V dibagi R. Jadi tegangannya sebagai solusinya, arusnya ini sebagai solusinya. Maka gradiennya ini adalah cepat R. Jadi semakin kurang, ini hambatan yang besar. Tapi kalau semakin landai, sebenarnya kecil. Jadi hambatan. Jadi kalau kurang itu berarti hambatan. Sebenarnya dari bagian dari perubahan yang seperti ini. Itu artinya berlaku. Ketika hukum berlaku, material tertentu akan seperti tegangan. Tapi kalau tidak berlaku hukum, arus pada tegangannya non-linear. Disebut sebagai bahan non. Nah, material ini yang digunakan ya, bisa seperti tembaga itu digunakan sebagai kabel. Itu juga ada faktor ekonominya juga. Karena tadi kan besaran hambatan rho L per A. Ya. Hambat jenisnya kecil itu bagus untuk konduktivitas. Tapi ada juga bahan yang lebih bagus daripada tembaga, itu perak. Perak itu memiliki konduktivitas lebih tinggi. Cuman karena harganya lebih mahal, ya, maka yang lebih sering digunakan untuk kabel itu adalah tembaga. Jadi meskipun perak secara konduktivitas lebih bagus, tapi karena harga juga lebih mahal ya, sehingga tembaga yang lebih digunakan. Ya. Jadi tembaga ini harganya murah daripada perak. Ya. Tentunya kan ada faktor ekonomi ya. Kalau suatu barang itu gampang didapatkan, itu semakin murah. Ya. Tapi kalau semakin sulit, semakin mahal. Ya. Nah, ternyata hambatan terhadap suatu material ini juga bergantung pada suhu. Ya. Artinya apa? Kalau suhunya atau temperaturnya semakin tinggi, maka dia hambatannya makin besar. Gitu. Jadi di sini kebergantungan hambatan terhadap temperatur bisa dinyatakan sebagai ada rho. Ya. Jadi faktor temperatur terhadap hambatan. Ya. Nah, jadi rho-nya itu nanti akan bergantung pada suhu ya. Nilainya sama dengan rho 0 dikalikan 1 plus alfa dikalikan T minus T0. Jadi T dan T0 dikurangi T0 itu merupakan delta T ya, perubahan suhunya.
Nah, rho 0 di sini adalah hamba jenis pada temperatur acuan. Ya. Dinyatakan hamba jenis pada temperatur T0. Ya. Yaitu T0, misalkan temperaturnya kita hitung pada suhu ruang. Ya. Jadi kalau misalnya kita hitung suatu bahan pada suhu ruang itu berapa temperaturnya, ya, kita sebut sebagai T0, nah kemudian kita panaskan misalnya. Ya. Jadi kita mencoba untuk mencari berapa hambatannya kalau suhunya dinaikkan. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ya. Misalkan materialnya kita taruh kulkas, ya, taruh di tempat yang dingin, nah itu bakal berubah. Atau ruangannya ada AC-nya dan nggak ada AC-nya, nah itu juga akan mengaruh. Ya. Akan mengaruh terhadap hambatan pada bahan. Makanya kalau misalkan di luar negeri mungkin itu sangat ngaruh ya. Hasil eksperimen pada musim panas dan musim dingin. Jadi kalau musim panas itu suhunya naik gitu ya. Nah, bisa jadi hasilnya beda dengan eksperimen pada musim dingin. Jadi ada faktor suhu, terutama untuk bahan-bahan yang sangat sensitif terhadap suhu temperatur. Sementara alfa ini itu adalah koefisien temperatur resistivitas. Jadi rumus ini kalau kita ingat di pelajaran fisika panas ya, itu mirip dengan rumus pemuaian ya. Jadi pemuaian linear. Jadi semakin besar suhunya, maka terjadi perubahan panjang, gitu kan. Jadi alfa di sini menyatakan koefisien temperatur resistivitas. Nah, tadi setelah kita mendapati hukum Ohm ya, yang mana V sama dengan I kali R, gitu ya, kita juga bisa menghitung berapa besarnya daya listrik atau powernya itu merupakan besar energi persatuan waktu. Ya. Jadi bisa kita hitung di sini daya pada rangkaian listrik ya, menyatakan daya pada rangkaian listrik. Jadi kita ingat bahwa energi itu adalah Q dV ya. dQ dikalikan V. Jadi sama aja dengan besar arus dikalikan dt ya, dikali V. Karena tadi kan arus dQ per dt ya. Sehingga untuk mencari berapa powernya itu adalah energi persatuan waktu. Jadi misalkan di sini U ya, dinyatakan energinya. Sementara daya P atau power ya, itu menyatakan energi dibagi waktu. Ya. Power adalah energi per time. Sehingga bisa dikatakan sebagai du dt. Jadi sama dengan I dt dikali V dibagi dt ya. Maka nanti dapat dayanya adalah arus kali dengan tegangan ya. Sehingga satuan daya itu adalah volt ampere. Jadi 1 volt kali 1 ampere itu sama dengan 1 watt ya. Jadi ini satuan dari daya adalah watt ya. Yang menyatakan 1 volt ampere atau 1 joule per second. Itu menyatakan satuan dari daya listrik, oke ya. Jadi daya pada rangkaian listrik itu dinyatakan sebagai besar energi dibagi waktu, maka dapat rumusnya V dikali I ya. Besar tegangan dikalikan dengan arus.
Nah, kemudian karena P sama dengan I dikali V, ya, tadi kita dapat hubungan bahwa I sama dengan V per R, berarti dari persamaan P sama dengan I kalikan V, ya. Sementara arusnya adalah tegangan dibagi hambatan, P per R, maka dapat hubungan bahwa daya sama dengan V kuadrat dibagi R. Jadi tegangan kuadrat dibagi hambatan, atau bisa juga kalau V-nya saya ganti I kali R, ya, I kuadrat kalikan R. Jadi arus kuadrat dikali hambatan itu sama dengan daya. Jadi bisa pakai persamaan yang ini atau yang I kali V, ya. Itu untuk daya listrik, ya. Jadi nanti tergantung konteks soal gitu, ya. Kita bisa pakai rumus yang mana. Bisa I kali V, V kuadrat per R, atau I kuadrat kali R. Oke. Nah, setelah kita mempelajari daya listrik, kita akan masuk pada pembahasan mengenai electromotive force, ya, atau gaya gerak listrik. Jadi gaya gerak listrik itu merupakan suatu gaya gerak yang timbul akibat muatan mengalir pada suatu rangkaian, ya. Jadi GGL atau disebut sebagai EMF, ya. Ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai EMF. Jadi singkatan dari electromotive force, ya. Jadi adanya sumber tegangan, sebagai contoh kalau kita punya baterai itu dihubungkan dengan konduktor, ya, maka akan menghasilkan suatu rangkaian tertutup. Sehingga adanya arus mengalir pada suatu rangkaian, ya. Jadi baterai ini itu disebut sebagai GGL. Nah, electromotive force itu biasanya disimbolkan dengan E, ya. Jadi electromotive force atau EMF ini merupakan beda potensial maksimal, ya, antara ujung-ujung terminal. Jadi peran dari GGL atau baterai itu adalah pompa muatan, ya. Jadi muatannya dipompa supaya terjadi pergerakan, supaya terjadi aliran listrik. Jadi bisa disimbolkan, misalkan di sini ada baterai, ya. Nah, di sini dihubungkan dengan suatu hambatan, ya. Maka terjadilah arus listrik. Di sini kutub positif negatif, ya. Nah, kalau sumber GGL ini tidak dihubungkan dengan rangkaian, maka tidak akan terjadi aliran listrik. Tapi karena adanya sumber GGL, yang mana di sini ada dua kutub, ya, terminal positif dan negatif, maka terjadilah usaha. Jadi besar usahanya dW, ya, sama dengan du. Itu merupakan tegangan dikalikan muatan listrik, ya, V dq. Nah, V tegangan ini itu bisa disimbolkan dengan E, ya. Jadi V dq itu boleh-boleh saja kita sebut sebagai E dikalikan dq. Jadi E di sini secara makna itu sama dengan tegangan, ya, atau secara posisi sama dengan tegangan. Nah, pada hakikatnya sumber tegangan yang ideal itu hanya tegangan saja, ya. Ini kalau misalnya kita punya baterai, kita punya seperti ini, ya. Ini negatif positif. Ini kondisi ideal. Tapi realnya ternyata dalam satu sumber tegangan itu tidak hanya tegangan saja, ya. Tapi di dalamnya ternyata ada hambatan.
Jadi di sini ada negatif positif, ada R kecil, ya. Sehingga apa? Nanti punya yang disebut sebagai hambatan dalam, ya, atau internal resistor. Gitu. Jadi ini kondisi realnya, ya. Kondisi realnya ada hambatan dalam atau disebut sebagai hambatan dalam sumber tegangan. Jadi bisa kita nyatakan rangkaian sederhana satu loop, ya. Jadi kalau misalkan rangkaian satu loop, itu bisa nyatakan sebagai seperti ini. Misalkan di sini adalah positif negatif, E-nya, ya. Ada arus, kemudian ada R, ya. Kita bisa buat loopnya misalkan searah jarum jam, ya. Maka kalau kita gunakan analisa energi, ya, jadi P sama dengan du dt, ya. Ini sama dengan I kalikan E, ya. Maka arusnya itu sama dengan dq dt, ya. Jadi P sama dengan dq dt dikalikan E, ya. Jadi dengan kata lain di sini berdasarkan analisa energi, ya. Maka PDT sama dengan DU, yaitu dq dt dikalikan E, ya. Ini kalau saya kalikan dt berarti dq kalikan E saja. I kalikan E dt, ya. Maka dengan kata lain di sini bisa kita katakan sebagai I kuadrat, ya, kalikan R dt sama dengan I kalikan E dt. Nah, dengan kata lain di sini E-nya adalah I kalikan R, ya. Ternyata rumusnya sama dengan hukum Ohm, ya. Dari hukum Ohm V sama dengan I kali R, kan. Maka di sini posisi E GGL itu sama dengan tegangan. Nyatakan sebagai GGL-nya arus dan hambatan, ya. GGL-nya dalam volt, arusnya ampere, hambatannya ohm. Oke, jadi bisa juga kita buat berdasarkan analisa tegangan, ya. Jadi kalau misalkan dengan rangkaian yang sama, jadi misalkan rangkaian sama seperti ini, ya, kita buat di sini sebagai titik A, adanya sumber tegangan, gitu, ya. Jadi ada arus, jadi kita bisa gunakan aturan Kirchhoff bahwa tegangan dalam satu loop
itu totalnya akan sama dengan 0. Ya. Jadi sini kalau kita hitung tegangan A, ya, VA ditambah E, nah di sini kan ada hambatan ya, berarti tegangan yang berkurang, minus I kalikan R sama dengan tegangan VA lagi. Ya. Jadi E minus I kalikan R sama dengan 0, E-nya sama dengan I kalikan R. Ya. Jadi sama persis dengan persamaan berdasarkan analisa energi tadi. Ya. Jadi kalau misalkan ada hambatan dalam, ya, kita pertimbangkan hambatan dalam di sini. Sini R kecil, sini E gitu ya. Titik A, maka bisa kita lihatkan bahwa ada loop, ada arus. Jadi tegangan A ditambah dengan E dikurangi I kalikan R kecil, dikurangi I kalikan R besar sama dengan VA. Sehingga nanti dapat E-nya I kalikan R kecil plus R besar. Atau arusnya adalah GL dibagi dengan R kecil plus R besar. Ini kasus kalau dalam suatu sumber tegangan, ya, itu terdapat hambatan dalam. Jadi hambatan dalam di sini. Oke, paham maksudnya? Jadi ada hambatan dalam dan hambatan eksternal. Kita bisa hitung berapa nilai hambatannya. Nah, begitu pula kalau arusnya terbagi ya. Jadi ketika arusnya terbagi, kita bisa gunakan yang namanya aturan Kirchhoff. Jadi ketika ada arus, misalkan masuk arus 1 ya, kemudian terbagi menjadi 2, ada arus 2 dan arus 3 ya. Maka bisa kita gunakan aturan Kirchhoff ya. Di sini disebut sebagai aturan Kirchhoff. Jadi total arus yang masuk akan sama dengan total arus yang keluar. Ya. Sama dengan total arus keluar. Jadi di sini menyatakan arus yang masuk berarti kan I1 ya. Sama dengan I1, I2 plus I3. Oke. Jadi untuk kasus ini kesetaraan energi ya, untuk kesetaraan arus listrik. Oke, jadi hambatan listrik itu juga bisa disusun seri dan paralel. Ada rangkaian seri hambatan dan rangkaian paralel. Jadi kalau misalkan seri, artinya tegangannya akan terbagi. Tapi kalau disusun secara paralel, yang terbagi adalah arusnya. Ya, nanti kita bisa gunakan hukum Kirchhoff ini untuk membagi arus. Jadi di sini ada rangkaian seri. Dan paralel ya.
rangkaian hambatannya ada yang seri dan paralel. Jadi kalau seri itu seperti ini. Misalkan di sini ada R1, R2. Nah, arus yang masuk kan sama ya. Berarti tegangan total itu adalah arus dikalikan R1 ditambah arus kalikan R2. Nah, di sini arusnya sama dikalikan R seri gitu ya. Arus dikalikan R1 plus arus kalikan R2. Maka R serinya adalah secara umum kita tuliskan sigma gitu ya. I sama dengan 1 sampai N dari RI. Jadi tinggal kita jumlahkan besar hambatannya. Sementara itu kalau tersusun secara paralel, ya, jadi di sini bayangkan ada cabang. Ya. Misalkan di sini adalah R1, R2, maka di sini ada arus 1, arus 2. Ya. Jadi paralel ini tegangannya sama. Jadi tegangan pada setiap cabang nilainya sama. Jadi nanti kita bisa dapatkan V dibagi R paralel adalah arus 1 tambah arus 2. Ya. I1 plus I2. Jadi 1 per R paralel itu sama dengan jumlah I sama dengan 1 sampai N gitu ya. 1 per RI. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, berarti nanti bisa kita buat rangkaiannya seri paralel tergantung pada kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhannya hambatan besar, bisa kita pakai rangkaian seri. Tapi kalau kita ingin kecil hambatannya, kita bisa kita pakai rangkaian paralel. Jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu juga akan buat. Oke, mungkin kita coba lihat latihan soal sedikit ya, berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel ini. Jadi, kuat arus yang masuk pada rangkaian adalah 3 ampere seperti arah yang ditunjukkan oleh gambar. Potensial pada titik A diketahui adalah 0 ya. Jadi diketahui di sini VA-nya 0. Dan kemudian kita diminta untuk mencari perbedaan potensial antara A dan B. Ya. Jadi VAB. Kuat arus yang melewati R1, potensial pada C dan total daya. Jadi untuk mencari tegangan pada AB, kita gunakan hukum Ohm. Ya. Karena kan arusnya 3 ampere, B-nya bisa didapatkan kan. Berarti VBA ya, atau VAB I kalikan R3. Jadi arusnya lewat sini ya. Jadi dengan kata lain di sini bisa kita hitung untuk pernyataan A ya. Besar tegangan yaitu VAB I kalikan R3. 3 ampere kalikan hambatannya 100. Berarti 300 volt ya. Nah, untuk hambatan paralel, tadi karena soalnya itu adalah seperti ini ya. R1, R2 ya. Maka cari hambatan paralelnya. Jadi hambatan paralelnya ini bisa kita nyatakan sebagai 1/R1 ya. Tambah 1/R2. Oke. Atau dengan kata lain kita bisa dapatkan RP-nya R1 kalikan R2 dibagi R1 plus R2. Oke, ya. Nah, karena di sini besarnya 70 ohm R1-nya ya.
sementara R2-nya adalah 140 ohm, maka bisa dapatkan R paralelnya. Oke, ya. Jadi cari R paralelnya berapa. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan R paralel dengan menggunakan ini R1 kali R2 dibagi R1 plus R2. Ya. Nanti dapat RP-nya. RP-nya adalah 70 kali 140 dibagi 70 tambah 140. Yaitu nilainya adalah 140 per 3. Ya. Tegangan pada paralel adalah arus dikalikan R paralel. Arusnya 3 ampere kalikan 140 per 3. Maka 140 volt. Ya. Sehingga kuota arus yang melalui R1 kan tegangannya sama. Berarti arus 1 sama dengan V paralel dibagi R1. 140 dibagi 70 ya. 2 ampere. Nah, selain itu untuk hitung tegangan ya, kita bisa gunakan VAC tadi ya, sama dengan VAB plus VBC ya. Sini sama dengan arus kalikan R3 tambah arus kalikan R paralel. Nah, di sini tadi sama dengan 300 ya. Maka dapat 440 volt. Nah, karena VA-nya sama dengan 0 ya. Berarti VA min VC sama dengan 0 min VC. Berarti VC-nya adalah minus 440. Nah, untuk menghitung daya total ya, dapat dicari dari rumus yang tadi ya. Oke. Ya, mungkin di sini ada beberapa soal lagi, nanti bisa coba di rumah ya. Ada 3 soal lagi mengenai kum ohm dan rangkaian listrik. Silakan difoto aja, setelah itu nanti bisa coba di rumah ya. Pekan depan kita bahas, oke. Nah, jadi pekan depan kita akan coba bahas juga rangkaian arus AC ya, bolak-balik. Ya, ada pertanyaan terkait dengan pertemuan kita hari ini?